Oke, saya lanjutkan kembali. Bisa mendengar suara saya, Rian ya? Dan kawan-kawan? Coba dijawab adik-adik yang di depannya Rian itu yang pakai baju hitam. Bisa? Oke. Bisa ya? Saya lanjutkan kembali kalau begitu. Ada namanya upaya mitigasi struktural dan non-struktural. Jadi kalau upaya mitigasi struktural itu ada bentuk secara fisik kelihatan kasat mata ya. Jadi apakah dalam bentuk rekayasa konstruksi seperti tadi dijelaskan Pak Nasar tadi ada pemecah gelombang ya, pemecah ombak itu namanya kelihatan kasat mata struktural. Kemudian termasuk di dalamnya penanaman mangrove itu kelihatan kasat mata sebagai tanggul alami ya, tanggul alami yang dapat menahan ombak yang datang ke pantai. Itu salah satu cara-cara struktural terkait dengan abrasi. Adapun cara non-struktural itu yang terkait dengan kebijakan, pengetahuan, yang istilahnya itu adalah pengetahuan ya, ilmu, skill, ataupun kebijakan pemerintahan. Jadi termasuk kegiatan sosialisasi ini itu salah satu bentuk upaya mitigasi non-struktural. Jadi supaya adik-adik sekalian tahu dan bisa menyampaikan ke keluarganya, ke orang tuanya, ke kakeknya, untuk siap siaga atau mengantisipasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi abrasi. Baik, adapun ketika abrasi itu terjadi, itu tadi kan sebelum ya, kalau ketika terjadi itu perlu adanya kegiatan gawat darurat namanya. Jadi kondisi gawat darurat kebencanaan, ketika misalnya ada pemukiman yang rusak karena abrasi besar-besaran, maka yang tinggal di pemukiman tersebut harus bersedia untuk direlokasi. Jadi tinggal di rumah-rumah atau di tenda yang disediakan oleh pemerintahan setempat. Itu. Kemudian tadi kaitannya antara kegiatan mitigasi atau peristiwa bencana ini terhadap ekonomi, nah itu juga ada kaitannya. Jadi seperti di Pantai Donggala itu kan difungsikan sebagai wisata pantai. Kalau wisata pantai terkena abrasi itu kan nanti pengunjung pantainya juga akan terganggu gitu ya. Sehingga dengan upaya-upaya mengurangi ataupun bahkan menghilangkan potensi abrasi akan mendatangkan juga pengunjung-pengunjung untuk tertarik di Pantai Donggala ini. Kemudian untuk khusus di wilayah yang ditanami mangrove-nya, jadi mangrove itu juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Jadi di samping wisata pantai yang berpasir, juga nanti akan berpotensi untuk menjadikan wisata baru di Desa Donggala ini. Nah, itu. Kemudian bagaimana terkaitnya dengan fasilitas listrik dan air? Nah, keberadaan abrasi ini tentunya akan mempengaruhi fasilitas itu. Jadi kalau terjadi abrasi otomatis saluran air ataupun sumber airnya juga akan
terganggu ya, bahkan rusak. Begitu pula dengan fasilitas listrik, bagaimana tiang-tiang listrik ataupun peralatan listrik di rumah itu, apalagi rumahnya misalnya rubuh, itu kan pasti rusak juga. Nah, itu akan mempengaruhi fasilitas masyarakat. Bagaimana terkait dengan kebijakan tadi, misalnya kebijakan desa ataupun kebijakan daerah ya, daerah Kolaka, atau istilahnya kebijakan politik. Nah, makanya mitigasi ini juga perlu didorong atau dibantu oleh unsur-unsur pemerintahan yang tadi saya sebutkan itu, adik-adik sekalian. Silakan sambil disiapkan pertanyaan ya. Peserta KKN harap menyampaikan untuk menyiapkan pertanyaan. Oke. Kemudian ada alat-alat sederhana terkait dengan mitigasi abrasi ini ya. Jadi di samping pengetahuan, bisa juga disediakan alat-alat sederhana, misalnya kalau terjadi ombak yang sangat besar, maka warga yang tinggal di sekitar pantai itu misalnya membuat bunyi-bunyian seperti kentongan atau apa yang mengisyaratkan bahwasanya ini keadaannya mengkhawatirkan gitu misalnya. Itu salah satu contoh alat-alat mitigasi. Kemudian yang paling penting adalah jangan pasrah ya. Terkena abrasi pasrah saja. Pantainya lama-lama hilang pasrah saja, itu tidak boleh. Jadi harus tetap berusaha, ikuti kegiatan-kegiatan tadi. Ini setelah ini dipandu oleh kakak-kakak KKN ya ke pantai untuk menanam, langsung praktek menanam mangrove ya. Jadi setelah mengetahui pentingnya mangrove tadi, setelah ini Pak Nasar mereka akan menanam. Jadi mudah-mudahan nanti lancar kegiatannya. Itu terkait dengan mitigasi ya. Mitigasi itu upaya untuk mengurangi dampak. Seperti itu. Saya kira untuk penyampaian saya seperti itu ya. Nanti silakan dilengkapi lagi peserta KKN bisa menyampaikan ulang ataupun menambahkan penyampaian di luar meeting Zoom ini ya. Silakan, saya persilakan untuk adik-adik pelajar untuk bertanya baik kepada saya, Pak Andri, ataupun kepada Pak Nasar ya. Silakan peserta KKN dipandu adik-adiknya untuk bertanya salah satu. Itu adik yang berbaju hitam itu siapa namanya? Coba didekatkan HP-nya ke peserta. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Apa tadi pertanyaannya, coba bisa disampaikan ulang?